An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 195 nomor 3580. Dari hadis Tirmidzi tersebut, kata mengetahui malam Lailatul Qadar, pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu, Ustaz? Kok ada yang mengetahui? Sudah? Iya. Apakah Lailatul Qadar kok ada yang mengetahui? Lailatul Qadar ya, disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Pertama kali Al-Quran turun dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dan waktu itu pertama kali turun di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila, bukan nuzzila. Inna anzalnahu, bukan inna nazzalnahu. Antara anzala dengan nazzala itu berbeda. Kalau in anzala berarti turun daf'ah wahidah, sekali tempo, langsung sekaligus, itu anzala. Makanya inna anzalnahu, Al-Quran turun dari Lauh Mahfud langsung 30 juz ke langit dunia. Tetapi turunnya kepada Nabi Muhammad itu tadriji, secara bertahap. Tidak langsung 30 juz. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu turun langsung daf'ah wahidah, langsung semuanya. Tetapi Al-Quran ini semuanya turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia, itu memang sekaligus 30 juz. Tetapi turunnya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu bertahap, maka Allah bedakan antara anzala dengan nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau nazzala itu konteks turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sehingga bertahap, tadriji, sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 juz. Tetapi dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu langsung 30 juz. Maka ketika menyebutkan konteks penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, Allah tegaskan, Allah gunakan
Kata anzala, inna anzalnahu, bukan inna nazzalnahu. Itu berarti konteks turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Langsung makbrek 30 juz. Tetapi konteks penurunannya kepada Nabi Muhammad itu bertahap. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad tadriji bertahap. Lah, pada malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itulah malamnya disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam namun kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena pada malam itu turun Al-Quran. Sehingga manusia menjadi terarah dengan turunnya Al-Quran, terbimbing. Karena Quran itu punya sifat hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Maka beribu-ribu malam yang dilalui oleh manusia tanpa Al-Quran itu tidak bernilai malamnya. Tapi satu malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu menjadi bernilai, sangat istimewa malam itu. Karena pada malam itu berarti menjadi tanda turunnya Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk dalam menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah ini. Dan malam itu Al-Quran dikawal. Turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia, tatanazzal. Malaikah kan itu, tatanazzal. Jadi malaikat secara berbondong-bondong itu turun mengawal Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Tatanazzal. Jadi berbondong-bondong, berlipat-lipat malaikat turun mengawal Al-Quran. Sehingga yang membawa Al-Quran, yang mengawal Al-Quran itu para malaikat, bukan iblis, bukan setan. Makanya turun ayat la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak bisa disentuh kecuali yang disucikan. Kecuali yang disucikan, malaikat, makhluk yang disucikan oleh Allah. Maka tidak mungkin Al-Quran disentuh oleh setan, oleh iblis. Karena setan, iblis itu makhluk yang terlaknat, tidak disucikan oleh Allah. Maka yang membawa Al-Quran itu malaikat, makhluk yang disucikan. Bukan berarti kita mau nyentuh Al-Quran harus wudu dulu, bukan. Tapi ya sudah, kita saling menghormati. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa, Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan oleh Allah. Di dalam hal ini yaitu malaikat. Artinya yang membawa turun Al-Quran itu malaikat. Mengawal penurunan Al-Quran itu malaikat. Dan itu terjadi pada satu malam di bulan Ramadan. Dan malam itu dinamakan Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Ya, ada lagi.